kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan tentang Ayo Siaga Bencana dengan tema banjir. Nah, sebelum masuk ke materi banjir nih, teman-teman tahu gak sih apa itu bencana? Nggak tahu ya? Bencana ialah kejadian akibat fenomena alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, di mana masyarakat sempat tidak dapat mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Akibat kejadian bencana menyebabkan kematian, korban luka-luka, rusaknya bangunan, dan infrastruktur lainnya. Bahkan terjadinya korban jiwa pada saat bencana terjadi. Lazim terjadi kekurangan pangan dan air bersih, menyebarnya wabah penyakit, dan terhentinya kegiatan ekonomi. Siklus bencana ada dua, bencana yang timbul berdasarkan waktu kejadiannya dan bencana yang timbul berdasarkan penyebab kejadiannya. Nah, bencana yang timbul berdasarkan waktunya yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan. Apa saja sih bencana yang terjadi secara tiba-tiba? Nah, contohnya tsunami, longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bencana yang terjadi secara perlahan dengan adanya tanda-tanda sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kerugian akibat kejadian bencana. Nah, sedangkan bencana yang timbul berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu akibat fenomena alam, manusia, dan kombinasi. Nah, sekarang kita masuk nih ke pra-bencana. Pra-bencana ada 3, yaitu sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan sesudah bencana terjadi. Nah, saat bencana terjadi, ada 2 tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kesiapsiagaan, dan yang kedua, mitigasi. Apa sih kesiapsiagaan itu? Kesiapsiagaan ialah upaya-upaya tindakan kemampuan secara tepat dan cepat untuk merespon bencana. Nah, saat kesiapsiagaan inilah kita bisa menyiapkan yang namanya tas siaga bencana. Apa saja sih isi tas siaga bencana itu? Isi tas siaga bencana yang pertama senter. Nah, kita bisa menggunakan senter pada saat malam hari atau pada saat tidak ada lampu, listrik, dan sebagainya ya teman-teman. Yang kedua, kita bisa menyimpan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, akte, surat rumah, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa menyiapkan foto kita bersama keluarga kita. Apa sih gunanya foto kita bersama keluarga kita disimpan di tas siaga bencana? Nah, jadi gunanya kita menyimpan foto kita bersama keluarga kita di tas siaga bencana ialah ketika ada keluarga kita yang tertimpa bencana, kita tidak hanya menyebutkan ciri-ciri keluarga kita saja, tetapi kita bisa menunjukkan wajahnya, ciri-cirinya, jadi bentuk tubuhnya sudah ada. Jadi tinggal kita menyerahkan ke tim SAR atau ke tim Search and Rescue. Jadi kita juga bisa menyiapkan makanan-makanan ringan ke dalam tas siaga bencana. Kita juga bisa menyiapkan popok atau perlengkapan bayi serta perlengkapan untuk lansia atau lanjut usia. Yang kedua ada mitigasi. Apa sih mitigasi itu? Mitigasi ialah upaya-upaya tindakan untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Nah, saat bencana terjadi, apa yang dapat kita lakukan? Yang pasti kita lari dari bencana tersebut ya. Nah, kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang pertama. Saat kita menjadi tim SAR atau tim Search and Rescue, kita bisa membantu menemukan korban-korban yang tertimpa bencana. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pendistribusian bantuan. Yang ketiga, pelayanan bantuan medis. Dan yang keempat, kita bisa memberikan dukungan sosial psikologi bagi mereka-mereka yang tertimpa bencana. Karena dalam hal mental, mereka juga pasti merasakan hal yang kehilangan seseorang, kehilangan keluarga, kehilangan harta dan benda. Jadi kita juga bisa memberikan dukungan psikologi bagi mereka yang sudah tertimpa bencana. Nah, apa yang kita lakukan setelah bencana terjadi? Yang pertama, jangan terlarut dalam kesedihan. Karena sebagai remaja, kita harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Karena dengan cara itu, kita bisa memulihkan diri dengan segera. Dan bantulah keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Nah, apa sih banjir itu? Banjir ialah peristiwa meluapnya air yang mengenai permukaan tanah yang ketinggiannya melebihi batas normal. Bencana banjir bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, badai, gelombang pasang, dan peristiwa alam lainnya. Bencana banjir juga bisa disebabkan oleh
Faktor manusia misalnya membuang sampah sembarangan, kurangnya daerah resapan air, penggundulan hutan secara liar, dan lain sebagainya. Banjir yang tidak dapat ditangani bisa menimbulkan korban jiwa, baik harta maupun nyawa. Bencana banjir sering diikuti berbagai masalah kesehatan, misalnya diare, penyakit kulit, leptospirosis, demam berdarah, dan lain sebagainya. Apa sih yang dapat kita lakukan sebelum banjir terjadi? Yang pertama, buatlah denah atau peta rumah di sekitar kita. Tandai tempat-tempat yang biasanya tergenang air banjir maupun tempat-tempat yang tidak tergenang air banjir. Yang kedua, ketahui sistem peringatan dini, misalnya sirenj, lonceng, kentongan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perhatikan sungai di sekitar rumah kita, apakah meluap dari. Yang ketiga, simpanlah nomor-nomor penting seperti PMI, kantor polisi, ambulans, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pahami tanda-tanda terjadinya banjir. Biasanya, bencana banjir didahului oleh curah hujan yang tinggi. Perhatikan kondisi air sungai terdekat di rumah kita. Apakah lebih keruh dari biasanya? Saat banjir melanda, apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, pantaulah informasi penting dari radio, televisi, maupun handphone. Yang kedua, pindahkan barang-barang penting seperti lemari, televisi, dokumen-dokumen penting, dan lain sebagainya ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang tidak terjangkau oleh genangan air banjir. Yang ketiga, bersiaplah untuk kemungkinan akan mengungsi. Nah, saat banjir terjadi, tetaplah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apa sih yang dapat kita lakukan setelah banjir terjadi? Yang pertama, jika kita berada di pengungsian, maka kembalilah ke rumah. Tetapi, jika kita saat sudah kembali ke rumah, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Pantaulah sekitar rumah kita, apakah ada hewan-hewan berbahaya atau tidak, maupun ada aliran listrik yang masih mengalir atau tidak. Karena jika ada aliran listrik yang masih mengalir, itu sangat berbahaya bagi kita maupun orang lain. Jika kita sudah sampai di rumah, maka segeralah bergegas untuk bersih-bersih rumah. Tetapi jika kita sudah bersih-bersih rumah, jangan lupa untuk memakai alas kaki ya, dan mulailah untuk membersihkan piring dan seisi rumah. Apa sih peran kita terhadap banjir? Peran kita terhadap banjir yaitu jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Karena jika kita membuang sampah di sungai dan sampai bertumpuk-tumpuk, akhirnya sungai akan meluap dan akan menyebabkan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interama Caritas.